Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab di Majelis Taklim Nurul Jannah halaqah ke-39. Kita lanjutkan mempelajari dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Yaitu halaman yang ke-20, kita akan mengerjakan at-tamrin yang ke-10. Latihan yang ke-10. Nah, sebelum mengerjakan, kita fahami dulu apa perintah soalnya. Kita baca, kawin jumlatan mufidatan min kulli kalimatin minal kalimatil atiyati. Maka pada perintah soal ini sebagian kata-katanya telah kita pelajari, namun di situ ada kata yang lain, yaitu kata kawin dan kata mufidah. Nah, adapun kata kawin itu adalah fi'il atau kata kerja, yaitu kawwana yukawwinu, kawwana fi'il madhi, yukawwinu fi'il mudhari'. Kawana artinya telah menyusun, yukawinu sedang atau akan menyusun. Adapun kawin itu kata perintah kerja, artinya adalah susunlah. Jadi di situ kita akan diperintahkan atau diminta untuk menyusun kalimat. Kemudian juga ada kata mufidah yang berasal dari kata afada yufidu. Afada berfaedah atau memberi faedah. Yufidu, afada yufidu artinya memberi faedah atau berfaedah. Nah, adapun mufidun itu adalah isim fa'ilnya, yaitu maknanya adalah berfaedah. Mufidun artinya adalah berfaedah. Nah, adapun pada perintah soal yang tadi kita baca, kawin jumlatan mufidatan, susunlah kalimat yang berfaedah. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlek, kalimat yang berfaedah, tapi maksudnya di sini adalah kalimat yang sempurna. Jadi kalau dalam pelajaran nahwu itu ada kalimat yang dianggap sempurna, yaitu jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Ada dua macam, jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, intinya kita diminta untuk membuat kalimat yang lengkap yang bisa difahami. Kawin jumlatan mufidatan min kulli kalimatin minal kalimatil atiyati. Susunlah kalimat yang sempurna, yang sempurna maknanya dan bisa dipahami dengan menggunakan atau dari kata-kata berikut. Jadi setelah perintah soal di situ ada 11 nomor.
Di situ ada kata-kata. Nah, kata-kata tersebut kita masukkan ke dalam kalimat yang sempurna. Dan untuk kalimat yang sempurna itu tidak cukup tidak perlu panjang-panjang. Jadi rangkaian-rangkaian kata atau kalimat-kalimat yang kita pelajari dari awal kitab Durusul Lughah sampai sekarang itu banyak sekali kalimat yang sempurna, nggak harus panjang sekian baris, tidak. Tapi kata haza kitabun, zalika qirtasun, nah itu juga sudah termasuk jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Haza kitabun titik itu jumlah mufidah. Zalika qirtasun itu juga jumlah mufidah, kalimat yang sempurna karena mengandung mubtada dan khobar. Nah, tapi hal ini nanti kita pelajari di pelajaran nahwu. Nah, sekarang kita cukup mengerjakan tamrin yang ke-10 ini. Gunakanlah kata-kata ini untuk menyusun kalimat yang sempurna yang bisa difahami. Dan contoh-contohnya sudah banyak dari halaman 1 sampai halaman ini. Ya, dari halaman pertama sampai halaman ini sudah banyak contoh-contoh kalimat yang sempurna. Nah, kemudian pada kata-kata dari nomor 1 sampai 11 ini ada di situ huruf lam, huruf jar. Lam yang menunjukkan kepemilikan digabung dengan isim isyarah. Kita tuliskan di bawah. Seperti lihadza, lizalika, litilka. Nah, jadi ini terdiri dari dua kalimat, terdiri dari dua kalimatun atau terdiri dari dua kata. Li dan hadza, li dan zalika, li dan tilka. Dan lam di sini adalah huruf jar yang menunjukkan kepemilikan. Nah, jadi kalau diterjemahkan secara letterlek ya, itu lihadza miliknya ini, lidzalika miliknya itu, litilka miliknya itu, nah, dan seterusnya. Nah, kata-kata lam ini yang diikuti dengan isim isyarah ini, yang disambung dengan isim isyarah ini, bisa kita masukkan ke dalam suatu jumlah. Ya. Contoh, ya. Lil baiti babun. Rumah tersebut memiliki pintu. Lil baiti babun. Rumah tersebut memiliki pintu. Kita perhatikan jumlah ini. Di dalamnya tidak ada isim isyarah. Di situ ada huruf lamnya, tapi tidak ada isim isyarahnya. Maka bisa kita masuki, bisa kita sisipi dengan isim isyarah. Contoh, lidzalikal baiti babun. Nah, itu yang berwarna merah itu adalah isim isyarah yang kita sisipkan. Lidzalikal baiti babun. Rumah itu memiliki pintu. Rumah itu ada lidzalikal baiti babun. Rumah tersebut memiliki pintu. Nah, jadi yang di atas dan di bawah itu sama, cuma yang di bawah ada isim isyarahnya. Kalau zalika menunjukkan jauh, kalau hadza menunjukkan dekat. Dan di sini pakai zalika berarti yang ditunjuk itu jauh. Dan al-baiti di situ menjadi kasroh, ya, majrur, dan tandanya adalah kasroh karena sebelum zalika itu ada huruf lam. Ya. Jadi kalau di atas lil baiti, kemudian yang di bawah dimasuki isim isyarah menjadi lidzalikal baiti. Jadi bukan lil baitu, tapi lil baiti. Nah, contoh yang lain, misalkan ada kalimat lisayyaroti ajalatun.
milik mobil itu atau milik mobil tersebut atau mobil tersebut memiliki ajalatun, roda. Lissayyarati ajalatun, mobil tersebut memiliki roda. Nah, di situ ada huruf lamnya yang langsung masuk ke sayyarah mobil, tapi tidak ada isim isyarahnya, tidak ada kata tunjuknya. Maka akan kita sisipi dengan isim isyarah yang cocok. Karena sayyarah adalah isim mu'annas, maka kita pakai isim isyarah yang untuk mu'annas. Contoh di bawah, lihazihis sayyarati ajalatun. Mobil ini ya, atau milik mobil ini adalah roda. Mobil ini memiliki roda. Ajalatun artinya roda. Nah, maka yang merah itu adalah kita sisipkan di dalamnya isim isyarah. Nah, kemudian as-sayyarati di situ majrur berharokat kasrah. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf lam. Nah, adapun selanjutnya adalah liman. Nah, itu adalah huruf lam yang disambung dengan man. Man artinya siapa. Maka liman artinya adalah milik siapa. Nah, berarti ini adalah kata tanya yang menanyakan milik seseorang yang berakal. Ya, milik siapa. Dan kemudian di soal tadi kita temukan kata li Aisyah, tapi di buku saya ini sepertinya salah ketik ya, li Aisyah nggak ada tak marbutohnya, maka ini salah ketik ya. Yang lebih tepat adalah li Aisyata sebagaimana kita tuliskan di bawah ya. Yang betul nomor 11 itu li Aisyata. Nah, dan jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, itu di antara contohnya yang kami tulis di layar ini. Jadi lil baiti babun itu juga merupakan jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Juga lidzalikal baiti babun ini juga termasuk jumlah mufidah, yaitu kalimat yang memahamkan, kalimat yang sempurna. Begitu pula dengan contoh kedua ini. Nah, intinya kita diminta untuk menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disertakan dalam soal tamrin 10 ini. Menyusun kalimat bagaimana? Terserah. Pokoknya kalimat yang bisa memahamkan dan tidak perlu panjang-panjang, dan contohnya sudah banyak dari awal kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Demikian, semoga bisa dipahami. Adapun untuk tugas menulis seperti biasanya, yaitu dari kawwana yukawwinu ya, sampai li'a isyata, atau sampai sini saja, sampai lihazihis sayyarati ajalah ya, nggak banyak-banyak. Tugas kedua membaca, dan tugas yang ketiga yang dikumpulkan di admin yaitu mengerjakan tamrin yang ke-10. Demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan di grup yang ada. Mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.